Selanjutnya kita dengarkan bersama Mau'idhah Hasanah yang akan dihaturkan oleh Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau adalah salah satu atau wakil Rais Am PBNU. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan wa tafaddal ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal habaib wal asatidzah al a'izzah dimaizukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidil Habib Aqil bin Ali bin Aqil wa Sayyidil Syekh Yai Abdurrahim Syadzili wa Sayyidil Habib Abdurrahman Barakbah dimaizuhum jami'an. Yang terhormat dan yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Malang Bapak Tudung dan segenap sivitas akademika yang hadir, para hadir sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya jamaah Riyadul Jannah rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka ikut serta panjenengan semua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dari tadi sampean semua sudah mendapat banyak sekali. Tidak hanya selawat-selawat yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala, tapi juga doa-doa. Jadi saya kira tidak perlu ada Mau'idhah Hasanah. Itu sudah cukup. Seandainya tidak ada orang yang berselawat seperti Anda ini, saya khawatir memang betul-betul Indonesia sudah kiamat. Wa jazakumullah ahsanal jaza. Saya sangat bersyukur dapat hadir dalam majelis ini dan saya senang karena Anda tidak hanya berselawat saja, tapi juga mendengarkan tadi seperti Habib Taufik membacakan bagaimana Sama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tradisi ini betul-betul istiqomah dilakukan oleh jamaah Riyadul Jannah ini, sehingga kita tidak hanya mengandalkan semangat cinta kasih saja, tetapi sambil belajar bagaimana mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi itu teringat ayah saya. Ayah saya itu kiai betul, kalau saya kiai-kiaian. Ayah saya kiai betul, namanya hampir sama dengan saya. Beliau Kiai Bisri Mustafa, saya Mustafa Bisri.
Kebetulan kami tinggal di jalan Kiai Haji Bisri Mustafa juga. Ayah saya Kiai Bisri Mustafa itu betul-betul kiai. Dia punya puluhan taklifat, karangan kitab-kitab mulai dari lughah, nahwu, sharaf sampai hadis, dan yang paling terkenal adalah tafsir beliau Al-Ibris. Namun sebegitu beliau sering mengatakan bahwa beliau tidak bisa menjagake, bahasa Indonesianya apa menjagake itu? Menjagakan. Tidak bisa mengandalkan dengan amaliyah beliau. Beliau setiap malam, biasanya mulai jam 2 malam, beliau setelah sholat, beliau kalau cara Jawanya itu loap-laup. Loap-laup itu teriak sendiri. Teriak memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih terngiang-ngiang, beliau itu tengah malam itu sendiri. Ya akramal khalq, ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwa, mali man aluzu bihi siwak, mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi, walan yadiqa Rasulullah, walan yadiqa Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla, idzal karimu tajalla bismil muntaqimi, ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk Allah, mali man aludzu bi siwa, aku tidak mempunyai siapa-siapa untuk aku mintai pertolongan, untuk berlindung kecuali Engkau. Nanti indah hululil hadisil amimi, ketika peristiwa besar itu datang di hari kiamat, wala yadhiqa Rasulullah jauh kabi, kedudukanmu luas sekali. Luas sekali. Kata ayah saya pakai bahasa Jawa, ya Rasul, Engkau begitu besar, begitu luas kedudukanmu, begitu luas pangkatmu. Masa cuma saya saja akan bikin sempit tempatmu? Wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi. Beliau berkata, saya tidak bisa mengandalkan salat saya, karena salat saya kadang-kadang bahkan seringkali ngelamun. Begitu Allahu Akbar, pikiran sudah tidak ke Allah lagi. Puasa saya hanya puasa Ramadan. Itu saja, kalau saya pergi agak jauh sedikit sudah moka. Haji saya, haji dibiayai orang. Zakat paling zakat fitrah. Saya nulis kitab banyak, ya saya dapat honor. Kadang-kadang yang saya pikir honornya
Jadi satu-satunya yang saya harapkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayah saya yang seperti itu. Saya membayangkan kalau saya terus bagaimana ini. Jadi maklum kalau sampean semangat sekali. Saya semangat sekali karena tidak ada yang kita banggakan apapun. Imam Busiri yang begitu hebat juga merasa tidak cukup berani mengandalkan amalnya, hanya bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah saya menggambarkan pada waktu Al-Hadisil Amami itu, nanti ada saatnya Allah Ta'ala itu tampil dalam asmanya Al-Muntakim, tampil dalam asmanya Al-Adru. Sekarang ini Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sehingga maling duit rakyat miliaran itu tidak diapa-apakan. Kita semua yang penuh dengan dosa ini dibiarkan hidup. Coba kalau sekarang ini Allah sudah tampil dengan asma Al-Adlu, Al-Muntakim, ayah kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Padahal kalau adil itu yang salah dihukum. Ayah saya ceritakan, nanti Allah tampil dalam asma Muntakim itu dan memanggil raja-raja dunia. Ya mulukal ard. Panggil semua. Ya mulukal ard. Ya Fir'aun. Ya Nero. Ya Hitler. Ya George Bush. Ya Soeharto. Ya SBY. Kata beliau, saya khawatir nanti lama-lama juga manggil nama saya. Aina mulukal ard. Di mana raja-raja dunia yang dulu adigang, adigung, adiguna itu, yang sewenang-wenang itu, semuanya nganclung, tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Aina mulukal ard. Kata ayah saya, nanti tiba-tiba Aina Bisri. Aina Bisri allazi kana yaqulu khairan wala yaf'al. Sang tukang pidato nulis baik-baik tapi kelakuannya tidak seperti yang ditulis dan tiada yang diomongkan. Aina Bisri, tukang pidato yang hanya mulia di omongannya saja, tapi kelakuannya tidak seperti yang diomongkan. Menganjurkan baik-baik, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Di mana Bisri? Aina Bisri? Saya diam saja. Saya pegang jubahnya Kanjeng Nabi. Tidak ngomong, tidak apa, pokoknya saya pegang. Jubahnya Rasulullah saya pegang terus. Akhirnya Rasulullah yang menjawab, iya Rabb, huwa indi. Iya, Bisri ada dengan saya, Gusti. Oh ya sudah, kalau dengan kamu ya ada. Itu kata ayah saya. Saya pikir saya kok enak sekali. Pikir saya kok enak sekali. Nanti saya ikut gitu-gitu. Tapi saya khawatirnya, nah itu ayah saya yang setiap malam itu berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai subuh setelah sembahyang tahajud. Lah saya tahajud aja tidak pernah. Nanti saya pegangan jubahnya Kanjeng Nabi. Ini siapa ini? Payah saya. Jadi kita harus kenal Nabi kita. Dan saya senang di sini dibacakan Sama'il Rasul. Tadi kurang banyak tapi bacanya kita. Habib Taufik tadi kurang banyak. Mestinya agak lebih banyak. Kalau Anda, Masya Allah tadi disebutkan Kanjeng Nabi itu basam. Kanjeng Nabi itu basam,
Basam itu wajahnya tersenyum, bukan mulutnya. Kalau mulutnya saya bisa, bisa. Rasulullah itu wajahnya basam. Kalau ada orang-orang yang mau curhat ke Rasulullah, mempunyai beban pikiran, mau datang kepada Rasulullah, mau curhat, melihat wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, belum curhat sudah hilang semua sumpek-sumpek itu. Melihat wajah yang begitu cemerlang itu, tidak seperti sekarang banyak pemimpin kita tidak sumpek, tidak apa, lihat wajahnya malah pening semua. Basam. Jadi sampean boleh niru pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belajarlah untuk berwajah tersenyum. Jangan sampai pakaian sampean pakaian Quraisy tapi wajahnya sangar. Itu Abu Jahal, bukan Nabi Muhammad. Ada 2 orang yang pakai pakaian jubah itu. Bukan, orang menyangka bahwa yang pakai jubah dan berjenggot itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak. Abu Jahal juga begitu. Cuma bedanya kalau Rasulullah itu wajahnya basam, kalau Abu Jahal itu sangar. Jadi kalau sampean pakaian Rasulullah kok sangar, itu bukan itbak Kanjeng Nabi, tapi itbak Abu Jahal. Hati-hati, harus kenal Kanjeng Nabi. Masya Allah. Tadi sampean gambarkan Kiai Abdul Rahim tidur di pangkuannya nyainya. Bisa bayangkan sampean? Sampean bisa bayangkan Habib Akil tiduran di pangkuan Syarifah nyai beliau? Tidak bisa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi gambarkan, ya Allah, Anda bisa bayangkan itu kayak apa? Lelaki seperti itu, di mana kita mencari? Maka saya kalau mengatakan kepada saudara-saudara saya, ya mau meniru Kanjeng Nabi ya sedikit demi sedikit lah. Mungkin pakaiannya dulu. Ada yang mungkin rambutnya saja gondrong-gondrong sedikit. Kanjeng Nabi itu rambutnya sekian, tapi rambutnya ikal bagus sekali, tidak jegrak gitu, enggak. Jenggotnya juga bagus sekali. Pokoknya memandang wajahnya itu, Insya Allah. Sampai belum pernah ya? Belum pernah melihat wajahnya, belum pernah. Mendengar suaranya juga belum pernah. Jadi belum pernah uluk salam sama Kanjeng Nabi. Sudah pernah belum? Belum. Ya, gimana ini? Umatnya Nabi Muhammad tidak pernah uluk salam sama Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau sampean mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu uluk salam sama siapa? Sama Habib Akil, sama Habib Abdurrahman, sama Ki Abdul Rahim, sama siapa? Sama Rasulullah. Ada yang bertanya kepada saya, ada kawan seniman itu yang tanya kepada saya, suaranya Kanjeng Nabi itu gimana? Serak-serak basah, gemblonggong apa bagaimana? Saya tanya loh, sampean kan Muslim, sampean apa tidak pernah uluk salam sama Kanjeng Nabi? Belum pernah. Kalau sampean uluk salam kepada Nabi, Nabi akan menjawab, pasti akan menjawab. Loh, saya belum pernah. Ketika kamu uluk salam kepada Kanjeng Nabi, apa kamu gak mendengarkan Kanjeng Nabi menjawab? Loh, kapan saya uluk salam? Loh, kok kapan? Setiap hari sampai mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia kepalanya dipegang gini, jeret. Jadi ketika baca itu an dhahril qalbi, kata orang Arab. Kata orang Indonesia, di luar kepala. Ketika sholat itu kita di luar kepala. Apil
detail banget, bukan hanya hafal. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu enggak jelas apa yang ada di pikiran kita karena hafal. Hafal itu di luar kepala bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya an-dhahril qalbi, di luar hati. Padahal sholat itu mestinya di kepala, di hati, bukan di luar kepala atau di luar hati. Mudah-mudahan dengan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Anda lakukan itu, lambat laun Anda dibimbing oleh Allah mendekati. Kalau sekarang pakaiannya dulu harus selawat saja, nanti mengikuti jejak beliau. Mungkin Kanjeng Nabi itu manusia paripurna, al-insanul kamil. Jadi beliau itu siapapun sampean bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi apa-apa. Menjadi apa saja. Menjadi panglima perang pernah. Jadi sampean yang menjadi tentara panglima perang, tiru Kanjeng Nabi ketika memimpin perang. Kanjeng Nabi jadi kepala negara pernah. Jadi SBY silahkan niru Kanjeng Nabi. Bagaimana ketika menjadi kepala negara. Kanjeng Nabi suami, siapa yang jadi suami? Bisa mengikuti Kanjeng Nabi. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Taufik. Kanjeng Nabi pernah kaya. Gimana Kanjeng orang kaya? Kanjeng Nabi pernah melarat. Orang melarat bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakyat jelata bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad. Pedagang bisa niru Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi pernah berdagang. Kanjeng Nabi manusia kan. Manusia mengikuti manusia itu paling gampang. Coba sampai mengikuti jaran kuda. Sulit sampai. Apalagi mengikuti monyet. Anda mengikuti tidak hanya mengikuti manusia, tapi manusia yang sangat manusiawi, manusia yang ngerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Sekarang banyak pemimpin itu yang tampaknya manusia, tampaknya, tapi tidak ngerti manusia. Banyak pemimpin yang manusia, tapi tidak memanusiakan manusia. Dia pandai sedikit, yang bodoh dianggap seprapat manusia. Dia kaya sedikit, yang melarat dianggap tidak begitu manusia. Dia pangkat sedikit, yang tidak punya pangkat dianggap tidak manusia. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang ngerti manusia. Ada orang datang kepada Kiai minta ijazah. Kiai, saya ini kok berdagang ya jatuh, mau usaha macam-macam jatuh semua, minta ijazah Kiai. Mbok saya diijazahi. Ini kamu baca ya, ayat kursi kamu baca habis sembahyang 35.000 kali. Ini Kiai gak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli zikir, mentang-mentang dia itu setiap hari zikirnya ribuan. Ini ada orang pedagang kecil, baca Fatihah saja masih peletot-peletot, disuruh baca ayat kursi 35.000. Ini tidak ngerti manusia. Tidak ngerti manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda perhatikan siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengimami sholat itu sampai dengan wafat. Hanya absen sekali atau 2 kali, yaitu ketika beliau sakit keras dan digantikan sahabat Abu Bakar Siddiq. Selama beliau mengimami, baik mengimami sholat maupun khutbah Jum'ah, itu tidak ada satu pun
jamaah ini yang komplain. Wah ini kok salatnya kecepatan, enggak ada. Wah ini khutbahnya kok ndelewer, enggak ada. Kok khutbahnya kepanjangan, enggak ada. Kok sujudnya kelamaan, enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang ngerti manusia. Dulu ada sahabat kesayangan, termasuk sahabat dekat beliau, pernah diutus menjadi delegasi di Yaman, sahabat Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini ngimami sholat Isya. Habis sholat Isya, beberapa jamaah ini demo wadul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana Rasulullah, santri panjenengan Mu'adz bin Jabal, ada apa? Syak. Ini tadi kan kita itu jamaah sama beliau. Terus beliau itu rakaat awal sembahyang Isya, beliau yang ngimami. Rakaat awal beliau ngatamno Baqarah. Rakaat kedua menghatamkan An-Nisa. Ini dengkul masih sakitan. Kanjeng Nabi karena pemimpin bijaksana dicek, check and recheck. Mu'adz bin Jabal dipanggil. Mu'adz, apa betul kamu habis ngimami? Ya. Apa betul rakaat awal surat Baqarah? Surat kedua surat Nisa? Iya Kanjeng Nabi. Ternyata tidak dipuji, tidak dilem, dimarahi Kanjeng. Apa tanun anta ya Mu'adz? Jangan bikin fitnah. Kamu itu sembahyang diikuti orang banyak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Kalau kamu sembahyang sendirian di rumah, khatamkan Quran kurang percayanya, silahkan aja. Tapi kalau kamu diikuti orang banyak, kamu harus ngemong orang banyak. Kalau berani jadi imam, harus berani mengikuti banyak orang. Itu pemimpin itu falsafahnya dalam sembahyang. Dan pemimpin yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khairu kullu fittiba'ir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seperti sekarang ini. Khutbah lalu jamaahnya pada tidur semua dah. Tidur. Khutbah setiap minggu kok panjangnya segitu tuh ngapain? Ini kehabisan bahan kapok kamu. Rasulullah lihat itu sekarang dikumpulkan khutbah-khutbah Rasulullah, khutbahnya Sayyidina Ali, khutbah-khutbah itu sekarang dikumpulkan. Itu sampai lihat itu, enggak ada yang panjang-panjang, enggak ada. Sehingga tidak ada yang berat. Coba Anda sekarang mana perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberatkan sampean apa coba? Malahan justru ustadz-ustadz kiai-kiai itu yang banyak perintahnya yang berat-berat. Kalau Kanjeng Rasul enteng ya. Kanjeng Nabi itu kalau ada dua pilihan, yang satu enteng, yang satu berat, milih yang enteng. Asal tidak dosa. Kalau dosa, beliau paling jauh dari dosa itu. Loh sekarang ini kecenderungan orang itu memberat-beratkan yang sebetulnya tidak berat. Wong Allah itu la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Karena itu yang diutus bukan malaikat tetapi manusia. Manusia pun dipilih manusia yang paling manusia. Kanjeng Nabi dipilih dari semua ini karena Kanjeng Nabi mempunyai sifat manusiawi yang paling tinggi. Sekarang ini yang katanya pewaris Kanjeng Nabi itu ngajak saja nggak bisa kok.
Ngajak saja nggak bisa. Nggak bisa membedakan antara ngajak dan perintah. Nggak bisa membedakan antara ngajak dan melarang. Tidak bisa membedakan antara dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ruh ad-dakwah itu hampir kita tidak lihat sekarang ini. Ruh dakwah. Kalau orang itu sesat, kalau orang itu bahkan kafir, itu maunya disikat sekarang ini. Pernah saya ketemu sama seorang ustadz itu, wah, ngajak saya mensikati orang. Lu kenapa kok disikat? Lah itu kan kafir. Loh, jadi kalau kafir harus disikat. Karena itu sesat. Jadi kalau harus sesat harus disikat. Iya dong. Katanya iya dong. Kalau kafir harus disikat, sesat harus disikat, katanya. Nah, saya tanya. Saya bilang untungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sampean. Kalau Rasulullah seperti sampean, kita ini mesti kafir semua. Wong dulu itu yang tidak kafir cuma Kanjeng Nabi tok. Yang tidak sesat hanya Kanjeng Nabi tok. Yang lain sesat. Berangsur-angsur karena ruhud dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat orang itu bisa ikut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sesat menjadi bahkan musuh yang melawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, yang mengocar-ngacir pasukan Islam, Khalid bin Walid, tidak lama setelah itu sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syahadatnya. Amr bin As, anaknya Al-As, Khalid bin Walid anaknya Walid bin Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Jadi pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ruhul jihad. Kalau orang-orang yang suka nyikat-nyikat itu, yang nangani, boh, itu masih jadi musuh semua itu. Mudah-mudahan sampean semua ini dapat barokahnya selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak niru-niru nyikatan gitu. Seolah-olah kita ini sudah benar sendiri ya. Kita ini masih meragukan. Kalau tidak meragukan, kenapa sampai capek-capek malam minggu kok kesini selawatan? Kan enak lihat di kafe-kafe apa malam minggu begini. Biasanya orang keluyuran di, wah ini kok ngelesot di sini selawatan. Karena kita terus terang kita orang yang tidak begitu yakin apakah kita selamat atau tidak. Ya kan gitu ya. Maka kita gandokan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan beliau ngangkoni kita. Tidak dikipatno. Ini siapa ini? Selawat aja enggak pernah kok pegang-pegang zobah itu. Ayo. Ya Allah. Jadi itu saja. Saya berdoa mudah-mudahan tradisi selawatan dengan membacakan Sama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam terus, kalau perlu diperbanyak tadi, durasinya diperbanyak gitu. Karena itu sekarang sangat penting sekali. Selawatnya itu untuk ikhtiar batin ya kan? Karena tadi sampean dengar Kiai Mas Duki cocok sekali ya tadi ya. Wah selawat tok, selawat kabeh ditamus, ujian selawat lulus, apa selawat lulus, selawate sapa sik ngono. Ini jangan berhenti di situ saja, tapi menyimak. Kalau sedang dibaca Sama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, disimak dan dicoba untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya jamaah ini jamaah maulid
buat taklim. Dan muludan dan belajar. Muludannya ya selawatan itu tadi ya, simtuduro segala macam itu, taklimnya mengaji pakai kitab betul, sampean nyemak betul, dan setelah ngaji dingamalkan. Saya bayangkan itu kalau di sini tadi sudah 23 kecamatan, sebentar lagi 40 kecamatan, seluruh Malang itu selawatan dan mempelajari jejak Rasul lalu mengikuti. Masya Allah. Saya yakin kiamat masih agak lama. Tapi kalau sampai lihat Jakarta itu ngeri saya itu. Saya kalau lihat Jakarta, lihat TV itu, saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan memang bulan Desember ini akan kiamat. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 kacanya kiamat. Kalau lihat televisi kita kok ya pantas itu. Tapi kalau lihat ini saya masih optimis. Insya Allah kiamat masih lama. Ya. Saya kira itu sampai sudah capek. Saya juga sudah capek. Saya lebih capek lagi karena saya dari Rembang jauh sekali. Mudah-mudahan saja Allah Ta'ala membukakan kalbu kita semua untuk mendapatkan hidayahnya, mengikuti jejak Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jejaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lawan, mari kita lawan kehidupan yang ada di luar itu dengan gaya kita. Gaya kita gaya apa? Gayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang luar sekarang pada gila, pada berlebih-lebihan, mari kita menampilkan gayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana. Kanjeng Nabi itu tidak suka berlebih-lebihan. Karena apa? Karena di Quran juga melarang kita berlebih-lebihan. Kanjeng Nabi mengajarkan selalu tawassut, tengah-tengah. Jadi mari kita lawan sekarang kehidupan di luaran kita yang berlebih-lebihan menyenangi dunia, berlebih-lebihan apa saja. Mari kita lawan dengan kehidupan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup tengah-tengah sederhana, makan sederhana, minum sederhana, senang sederhana, benci sederhana, tengah-tengah semua. Makan sederhana saja. Makan sederhana itu satu piring. Kalau piringnya besar, kalau piringnya kecil ya 1,5 piring. Kalau sampai 1 bakul itu berlebih-lebihan. Seneng sedang-sedang saja. Apa seneng partai, apa seneng calon, apa seneng dunia, sedengan saja. Jangan berlebih-lebihan. Bahkan beribadah pun jangan berlebih-lebihan. Kalau puasa maghrib buka. Berlebih-lebihan itu tidak buka sama sekali sampai 1 hari 1 malam. Itu tidak benar. Sedengan. Beribadah sedengan saja. Tawassut. Ini sampai nanti bisa istiqomah, bisa adil karena ajaran Rasulullah tawassut ini. Kalau sampai tidak bisa tawassut, tidak bisa istiqomah. Pasti. Itu rumus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah itu bisa istiqomah, baik terus, jujur terus, kondisi apapun itu baik terus, karena sedang-sedang. Sekarang ini banyak orang baik yang tidak terus itu banyak sekali. Baik sebentar terus
kapok. Tadi di Lawang saya baca pengumuman, kok ada pesantren kok dijual. Berarti kiainya sudah kapok, jadi pengasuhnya sudah kapok atau berhenti jadi kiai. Saya pikir-pikir kok jadi kiai ngapain? Pekerjaan kok jadi kiai? Mendingan maklaran. Makanya sedang-sedang saja, supaya jangan Anda pelajarilah hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali nanti yang menganjurkan kita sedang-sedang saja. Itu ada yang sembahyang itu berlebih-lebihan. Ada kawannya sembahyang kurang miring sedikit itu pegang pundaknya. Katanya ini sekarang ini menurut MUI berdasarkan dawuhnya internet, kiblat itu sekarang agak menceng ke sini. Jadi orang sembahyang diginikan. Itu enggak apa-apa. Tempat saya malah pengimaman mau digempur. Karena ya itu menurut dawuhnya internet. Itu berlebih-lebihan. Oh, itu sholatnya Gusti Allah. Bukan sholatnya internet, bukan sholatnya MUI. Gusti Allah itu gampangan apian, tapi jangan gemampang sampai. Gusti Allah itu gampangan ngapuronan, tapi ojo karena Allah itu ya Ghafurur Rahim, tapi juga Syadidul Iqab. Sedengah saja. Ikuti Kanjeng Nabi Muhammad, enak donya akhirat. Ikuti Kanjeng Nabi. Jangan pertentangan. Jangan biasa-biasa sajalah, biasa-biasa. Nggih. Pun. Katan mugi-mugi wonten manfaate. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.